Boleh banget. Oke. Kenapa belum nikah? Oke. Waktu itu kita sempat sama-sama nonton kayak ada short movie gitu ya tentang kenapa belum nikah, dan ternyata di masa-masa saat ini, mungkin kalau dulu orang itu umur 20, 18 tuh udah perempuan-perempuan tuh sudah memutuskan untuk nikah gitu. Tapi berdasarkan ada beberapa artikel dan lain sebagainya tuh banyak banget yang bahas soal perempuan-perempuan independen yang akhirnya bahkan ada yang memutuskan untuk tidak menikah, ada yang 30 plus belum menikah, banyak sekali bahkan yang sudah 26 plus belum menikah gitu. Karena orang mempersepsikan karena terlalu asik bekerja gitu ya. Padahal ternyata ada berbagai macam latar cerita yang sampai akhirnya membuat orang itu kenapa belum menikah gitu. Nah, kalau dari Cici sendiri, pendapat Cici mengenai kenapa belum menikah itu seperti apa? Di umur Cici yang udah cukup banget ini, banyak banget yang nanya di di keluarga. Pertama kan ring satu dulu deh, keluarga, sepupu, tante, om. Udah berapa kali pacaran dikenalin ke mereka dan aku selalu gagal. Terakhir yang paling menurut Cici jadi pelajaran banget, kegagalan dalam hubungan itu buat aku dijadikan suatu pelajaran berharga banget. Karena apa yang kita perbuat selama hubungan itu dua belah pihak yang saling sama-sama mengerjakan. Jadi bukan cuma aku, tapi dia juga. Jadi ketika ada suatu bentrokan yang aku bilang, kalau misalnya tiba-tiba pecah, misalnya bentrok nih gitu kan, terus abis itu pada gitu kan, karena pasti ekspektasi, pertama kan ekspektasi. Ketika kita hubungan, ekspektasinya adalah misalnya contoh gue pengennya punya cowok yang provider segala macem gitu kan, yang sayang sama gue, yang terima gue apa adanya. Nah dia juga kayak gitu misalnya, yang sama. Tapi maksudnya mungkin dia lebih pengen cewek yang lemah lembut, yang bisa diatur, yang kebanyakan cowok kan kayak gitu kan, yang nggak macem-macem lah, nggak gini gitu kan. Ternyata begitu ketemu, maksudnya ada masalah, ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu. Jadi Cici maunya begini, kok dia jadinya begitu ya gitu kan. Dia juga begitu, dia lihat kok lu jadi kasar ya, kok jadi kayak dua-duanya jadi kayak punya ekspektasi yang tinggi. Tiba-tiba ternyata begitu lihat realita, drop side. Jadi drop banget gitu kan, jadi kayak loh kok begini, drop gue gitu. Karena apa? Terlalu ekspektasinya tinggi dan menyepelekan segala sesuatu. Misal contoh, gampang lah, itu mah nanti bisa diubah, gampang lah, selalu kayak gitu kan. Gampang masih ada tahun depan. Gampang lah ngomongin tentang merit, gampang, bisa kapan aja lah, yang penting kita happy dulu, have fun dulu. Jadi review ya, sebenarnya kalau kita hubungan yang serius itu adalah saling mendengarkan sih. Jadi kalau udah pelajaran Cici kemarin-kemarin, mungkin aku yang kurang mendengarkan dia atau dia yang kurang mendengarkan aku, jadi kita tidak saling memahami dan mengerti, yang ada kita jadi saling ribut, ya buat apa? Belum menikah karena mungkin aku egois, aku gampang emosi, dan itu aku harus banyak mengubah diri. Jadi bukannya lagi mikir, mungkin beberapa bulan yang lalu pada saat kejadian pengennya dia yang berubah, dia gini kayak gitu, pengennya kayak gitu. Tapi sekarang tarik mundur lagi, Cici evaluasi lagi, Cici pengen upgrade gitu, bahwa oh yaudah berarti gue, jadi jangan berpikir bahwa gue nih umur segini belum married, terus abis itu kayak apa namanya, aib banget gitu, kayak aduh kayaknya nggak bener banget sih, udah umur segitu jangan-jangan perawan tua lah, ada perjaka tua lah atau apalah. Enggak. Lu mesti lihat bahwa diri itu berharga. Pertama berharga.
Kedua, selain berharga, harus ada yang di-upgrade. Karena sekalipun kita berharga, kita juga punya kelemahan. Kita juga punya rasa yang mungkin luka di masa lalu yang belum sembuh. Ada trauma. Cici akuin. Cici ngomong sama orang. Cici ada trauma, Cici butuh sembuh dulu. Kalaupun nanti pada saat healing ini, pada saat upgrade diri ini, ternyata dia adalah jodoh aku, terus kita balik lagi, nggak apa-apa kalau sama-sama sudah upgrade diri, udah review, udah evaluasi, terus abis itu ternyata dia jodoh aku, nggak apa-apa. Tapi kalau bukan, jangan dipaksa. Kadang-kadang kita maksain supaya dia jadi jodoh kita, padahal sebenarnya dia nggak pas buat kita gitu loh. Jadi di umur sekarang kita nih kadang-kadang mikir, ya udah sama siapa aja. Itu kan ya udah sama siapa aja gue main asal mukul. No, kita bukan petarung yang asal-asalan, bukan fighter yang asal mukul. Tapi begitu kita ada kegagalan, kita mundur dulu, kita mikir lagi, kita evaluasi lagi, kita healing lagi. Oh, kalau memang bukan yang terbaik, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Karena waktunya Tuhan itu waktu yang tepat. Dan Cici, siapapun juga pastinya pengennya menikah dan punya pasangan gitu ya, untuk menjadi teman hidup sampai dengan akhir usia. Tapi ternyata kan di perjalanannya ada banyak hal yang kita temuin ya, Ci. Pacaran, gagal, ternyata salah, dan lain sebagainya. Cuma mungkin yang harus kita lakukan adalah di setiap kegagalan, di saat kita putus, di saat kita bertemu dengan pasangan kita, tapi ternyata tidak berjalan dengan baik dan putus, ada hal yang harus kita bisa pelajari dari situ. Jadi jangan sampai udah putus, totonya pacaran lagi, keulang lagi. Tapi kita bisa ambil pelajaran dari sana. Iya, bukan kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang kan pengennya udah putus jadian lagi sama yang lain, terus begitu lagi evaluasi diri lah, evaluasi. Jadi kayak oh iya gue salah di sini, gitu loh. Karena semua orang pasti pengennya nikah. Iya. Ketika orang itu bilang gue nggak pengen nikah lagi, kenapa? Karena dia pernah punya hubungan yang salah ataupun hubungan yang nggak tepat, hubungan yang dipaksakan, hubungan yang seharusnya indah, komunikasinya bagus, tapi jadi komunikasinya jelek. Jadi aku bilang sih, aku gagal bukan gagal di karena akunya yang kadang-kadang kan berpikir ya udahlah, emang lu dasar perawan tua lu jelek lu gini, banyak kayak gitu kan, lu gagal mulu, diketawain terus kan sama saudara-saudara juga. Ketika aku aku udah 2 kali gagal. Ketika aku mengalami kegagalan, dan aku akuin itu. Ketika aku mengalami kegagalan, bukan aku karena aku jelek, bukan karena aku nggak berharga, tapi karena aku bilang aku berharga, cuma aku ada kelemahan. Di mana kelemahan aku belum pas aja. Kalau nemuin orang yang pas, mungkin dia bisa langsung terima kelemahan kita, ataupun dia mengerti, ataupun dia kayak masih bisa accept lah, masih bisa toleransi. Kadang-kadang ada yang tahu kelemahan kita, tapi dia nggak bisa toleransi sama kita, jadi ya buat apa gitu. Jadi harus saling toleransi sih yang namanya hubungan. Aku belajar itu gitu. Dan kalau kita menuntut orang lain untuk melakukan hal yang lebih dari yang kita mau atau yang idealis banget gitu, kita nuntut orang itu supaya ikutin ideal kita, menurut aku itu nggak akan berhubungannya nggak akan lama. Jadi aku belajar dari aku punya pengalaman. Jadi 2022 ini bukannya aku tidak mau menikah, aku mau banget, tapi aku nggak mau buru-buru, aku nggak mau salah lagi, aku mau bener-bener telaah, aku punya karakter seperti apa, dia punya karakter seperti apa. Jadi jangan kita nikah kita nggak tahu ngeblank gitu sama karakternya pasangan kita. Nanti begitu nikah kaget-kagetan, kan kita bukan zaman yang Siti Gaya yang kayak dulu ya. Begitu dijodohin aja terus habis itu udah aduh serem, kalau ternyata dia nggak bertanggung jawab gimana. Jadi di saat kita punya hubungan tuh jangan langsung fokusnya hahaha aja, tapi nikmatin setiap waktu yang kita laluin sama dia itu untuk mengenal dia seperti apa. Tapi sebelum akhirnya memulai hubungan itu, baiknya kita mengenal diri kita dulu seperti apa. Jadi kita paham nih waktu tahu karakter dia gimana, cocok nggak sih? Dan yang paling penting juga sebenarnya dalam berhubungan itu saling menghargai sih, Ci. Kita menghargai dia, dia menghargai kita juga.
Iya, aku setuju. Jadi saling menghargai, saling memahami, ya benar. Makanya dari apa? Dari awal tuh komunikasi. Komunikasi udah benar dulu apa belum? Yang lu tanya dulu ekspektasi dia ke kamu apa, ekspektasi aku ke kamu apa. Kalau dia bilang, oh iya gue pengennya lu bantuin gue nanti begitu nanti kita nikah, lu bantuin gue lah di dalam keuangan misalnya kayak gitu. Kalau dari awal dia udah jujur, dia bilang gue butuh lu tiap bulan segini, ceweknya mau nggak terima. Kalau aku di awal kalau cowoknya ngomong apa adanya, gue nih penghasilan gue segini, gue nih begini nih, tabungan gue begini. Makanya kalau hubungan sama yang dewasa sama hubungan yang masih remaja, umur 19-20 mungkin, mereka maunya happy-happy. Kalau kita udah umur segini, udah 30, 20, 28 ke atas deh, 28 sampai 35 tahun lah ya. Itu pasti udah bahasnya tentang ya udah tentang realita-realita di dalam pernikahan. Nanti kalau udah begitu menikah, siapa yang mau bayar tagihan? Siapa yang mau bayar uang sekolah nanti? Terus nanti gimana? Ya udah. Iya, bener dong. Nanti uang makan bagaimana? Ketika ngomong seperti itu, terus abis itu salah satu diantaranya kabur-kaburan, salah satu diantaranya malah kayak ciut atau nggak pede, ya ngapain dilanjutin? Kan ini adalah realita harus kita bahas. Karena ada kehidupan setelah menikah itu ya, Ci. Iya, karena ada kehidupan setelah menikah itu lebih penting daripada sebelum nikah gitu loh. Sebelum nikah pacaran kan palsu semua, kelihatan ganteng, cantik. Semua dikemas dengan topeng. Tapi begitu udah nikah, siapa yang bayar listrik? Siapa yang bayar air? Siapa yang mau ngurus orang tua gue nih? Orang tua gue masih ada loh, gitu kan. Gue mau urus dia. Lu mau terima nggak sama gue? Kalau misalnya orang tua gue masuk rumah sakit, tabungan lu mau nggak keluar? Tabungan kita loh, bukan lagi kita berdua. Mau nggak kita keluar buat papi kita misalnya atau mami kita? Terus misalnya apa lagi? Pahit-pahitnya deh. Misalnya gue yang sakit, lu mau nggak nemenin? Iya dong, gue yang sakit lu mau nggak bayarin rumah sakitnya? Kalau dia bilang ya udah asuransi, ya udah gue beli asuransi, tapi lu mau nggak urusin misalnya kayak gitu. Nah kalau dari awal aja udah maksudnya ribut-ribut soal itu dan itu udah nggak mix and udah nggak match, udah kayak apa ribut-ribut nggak jelas, terus ngomongin itu juga ada yang merasa keberatan atau nggak mau ngebahas itu karena menurut dia itu sejalannya waktu aja lah. Itu sejalannya waktu aja lah, gampang lah gini. Itu nggak dewasa. Cowok, cewek sama aja menurut aku. Harus tetap lihat realitanya. Nanti kalau punya anak sekolah, siapa yang mau bayarin? Siapa yang mau? Apa kamu udah punya tabungan? Itu harus ada tabungan nggak? Tabungannya berapa? Bukan matre, tapi untuk plan jangka panjang. Kita bukan matre loh cewek, tapi kita harus plan jangka panjang. Perempuan itu harus pintar. Ketika dia nggak ada tabungan, atau ternyata dia ada utang, lu masih mau terima nggak? Iya. Kalau aku pribadi, kalau dia jujur, nih gue punya tabungan 3 juta, 2 juta, 1 juta, atau gue ternyata minus nih, Din, ada utang segala macam. Kalau dia jujur di awal dan terbuka, walaupun kita ribut-ribut ya, kalau gini, lo gini. Kalau kayak gitu kita saling terbuka itu enak deh. Walaupun ribut bisa diskusiin bareng-bareng ya, Ci. Dong, yang namanya hubungan itu kan saling mengasah, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Ketika lu ditanya apa lu nggak jawab, berarti lu bukan berkomunikasi dengan baik dong. Benar nggak? Misalnya aku tanya sama kamu, Ria, kamu mau beli rumah, budget kamu berapa, kamu ada duit berapa, tabungan berapa, terus kamu udah begitu, kamu tersinggung. Wah, susah, Ria. Berarti lu nggak usah beli rumah. Bener nggak? Berarti lu maksudnya nggak mau hadapin kenyataan bahwa beli rumah itu harus ada IPL-nya tiap bulan, maintenance berapa. Harus dihitung tuh. Terus harus dihitung yang namanya beli rumah itu harus bayar listrik, air, harus hitung juga apalagi. Terus harus ada pengeluaran yang namanya biaya kerusakan. Tiba-tiba ada kerusakan, harus ada ininya, hitung-hitungannya. Terus tiba-tiba lu kabur nggak siap. Berarti ya udah, lu nggak usah beli rumah. Sama kayak gitu.
Dan lu di saat lu ketemu sama pasangan lu yang nggak bisa diajak diskusi atau mungkin seringkali kebanyakan apa yang didiskusikan mentok, ya berarti lu harus think twice ya. Gue lebih ke think twice, iya. Terus paling gue nanya lagi sama dia sih. Maksudnya ya udahlah nggak usah buru-buru tuh kan, gue bakal kayak gitu. Tapi gue kalau lihat udah kayaknya apa ya, bukannya membaik malah kayak memburuk atau memojokkan gue akan kayak ini tuh bukan hubungan sebelah pihak tapi dua-duanya. Kalau gue kok kayaknya gue yang harus mikirin gimana ke depannya, gue yang harus mikirin kalau suatu saat gue hamil biayanya berapa, terus kalau gue nanti melahirkan gimana, terus nanti kalau anak sekolah gimana, kok gue sendiri yang mikirin itu gitu, ada plan apa. Kalau gue mikirin kayak gitu, mendingan gue nikah sama diri gue sendiri aja dan mendingan gue single dulu aja, bener gak? Cari cowok yang maksudnya mau gak diajak untuk ngobrolin ini, kerjasama tentang ini. Kalau dia bilang dia maunya kerjasama, dia misalnya nih cowok, ya nanti kita kerjasama ya, sama-sama ya. Tunggu dulu, kerjasama macam apa? Kita mesti pintar juga. Kerjasama macam apa? Gaji lu berapa, gaji gue berapa? Mau dijadiin satu, oke. Tapi lu punya nggak sebelum kita nikah ini, lu ada nggak tabungan-tabungannya? Supaya apa itu tiba-tiba mendadak di kejadian ke depannya 5 tahun kemudian mungkin kita mau sekolahin anak, lu ada tabungan itu nggak? Atau lu ada membawa utang nggak? Itu juga perlu dibahas tuh sebelum nikah. Iya. Bani, ada paket bentar. Iya, yang aku bilang apakah ada utang atau enggak itu penting. Kalau misalnya siapa ya? Buat siapa, Pak? Oke. Iya. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang harusnya dibahas, bukan ngebahas tentang kamu udah makan belum? Kamu mau dibeliin apa? Kamu sukanya apa? Bukan itu. Memang enggak betul. Suka hobi itu penting, kita tahu. Tapi kan itu cuma kulitnya doang, nggak perlu sampai dalam-dalam banget lah. Yang perlu dalam banget itu adalah financial planner. Karena kebanyakan orang ribut gara-gara duit. Jadi kalau lu nggak ngeplan, lu nggak punya rencana atas keuangan lu, jadi cuma jalannya, maksudnya gini, hubungan itu jadi kayak nge-flow aja, nggak ada arah. Nge-flow aja, nggak ada arah gitu. Jadi Cici maunya berharapnya kita semua itu sebagai perempuan juga mesti pintar gitu. Mungkin ada yang bilang ini pantesan aja lu nggak kawin-kawin, lu terlalu idealis. Enggak, ini bukan idealis, tapi ini kenyataan bahwa gue pernah punya keluarga, maksudnya bukan keluarga aku, maksudnya papi mami aku, bukan aku belum nikah, aku belum nikah. Maksudnya papi mami aku, atau aku ngelihat keluarga-keluarga yang lain, saudara aku. Ada masalah di situ, obstacle di situ, dan aku juga jadi pelajaran buat aku. Gue nggak mau nih kayak gini lagi gitu kan. Jadi aku ada trauma di mana gue nggak mau susah, hidup susah. Makanya kenapa? Supaya kita nggak mau hidup susah. Bukan berarti gue punya ini, gue punya itu, udah lu nggak bakal susah. Enggak. Lu udah ada plan belum? Udah ada plan belum? Kira-kira tabungan lu berapa? Ada ada cicilan apa? Terus lu mau bertanggung jawab gak atas gue gitu? Kalau tiba-tiba gue nggak kerja, karena kita perempuan, Ria. Iya. Kita mungkin 10 tahun lagi udah capek mungkin kerja gitu. Sekarang lagi semangat-semangatnya, masih muda. 10 tahun lagi kita udah capek, aku udah capek mungkin. Aku udah ngurus anak kali segala macam. Mau nggak dia berjuang buat keluarga kita? Mau apa enggak? Kalau di dalam mau menikah aja dia sudah loyo, dia sudah tidak siap mental, ketika digembleng aja dia udah langsung, udahlah, gini. Terus aku juga emosi juga. Jadi itu yang perlu dievaluasi. Iya. Evaluasi diri itu penting banget. Aku lupa deh, kayaknya siapa yang ngomong ya baru-baru ini, finansial itu, secara ekonomi itu sangat berpengaruh juga terhadap kehidupan rumah tangga. Di masa pandemi ini bahkan
berapa puluh persen tingkat perceraian itu terjadi, meningkat sangat tajam lah. Nah, itu semua dikarenakan faktor ekonomi. Nah, mungkin itu juga yang harus dipersiapkan sama setiap pasangan sebelum akhirnya masuk ke dunia pernikahan gitu, karena ada banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu. Makanya penting dan baiknya kita juga mengenali pasangan kita seperti apa. Jadi nanti yang nggak kaget lah. Tapi memang lebih enak terbuka di awal ya, Ci ya. Tahu dia pengeluarannya apa, tanggungannya apa. Kalau emang ada hutang mungkin bisa disampaikan, penghasilan. Jadi nanti setelah menikah kita Bimbingan tahu. pranikah itu dibahas di bimbingan pranikah. Kalau pada saat bimbingan pranikah kita nggak aware itu, kita nggak sepakat itu, misal contoh ada kebiasaan-kebiasaan yang bikin kita nggak nyaman. Contoh kan dengan lu misalnya ngerokok atau vaping, itu penting loh. Itu bukan cuma kesehatan doang, tapi duitnya juga kebakar dong, ya nggak? Duitnya pasti kebakar juga dong. Nah, itu aku sempat ada keberatan itu, tapi kayaknya belum berubah juga. Dan gue nggak bisa ngubah dia kalau dia punya cara pandang sama cara berpikir dia beda, ya gue nggak bisa paksain, bener nggak? Ya, benar. Dia punya kebiasaan yang menurut gue mahal, misalnya dia tiap hari misalnya mesti beli bubble atau beli kopi 5 kali gitu kan, minuman-minuman yang manis gitu. Ya gue nggak bisa salahin karena dia memang gue udah biasa kayak gini, dia mau gimana gitu kan. Gue nggak bisa salahin itu gitu. Itu adalah kebiasaan dia yang harusnya dia tahu bahwa ini yang bikin duit gue terkuras nih gitu kan. Dan gue nih mau nikah nih, itu yang harus lu korbanin harusnya. Dan gue nggak perlu minta. Bener gak sih? Kita sebagai perempuan, kita lihat dong cowok ini mau berkorban gak sama kita gitu. Kalau dia mau berkorban, pasti dia langsung apa yang menurut dia aja, ini nguras nih, gue punya uang nih, gara-gara ini terkuras, sia-sia aja, buang. Sia-sia aja, buang. Apa yang kebiasaan-kebiasaan yang gak penting. Misalnya contoh gue, shopping. Sebulan gue bisa shopping 5 juta misalnya. Begitu gue mau merit, gue mesti nabung dong. Gue tahan, gue agak shopping-shopping. Kayak gitu kan. Ya itu ada hal yang harus dikorbankan untuk mencapainya yang namanya kesuksesan pernikahan. Dan ketika salah satu tidak mau berkorban dan satunya mau berkorban, malah yang satunya lebih boncos, berarti itu bukan kerjasama namanya. Itu namanya azas manfaat. Jadi sebenarnya keterbukaan tuh penting juga di awal. Jadi biar kita paham lah situasinya kayak gimana, dan kita perlu garis bawah juga. Betul, tapi ada orang yang juga nggak mau terbuka. Ya berarti bukan dia orang yang tepat buat kita sejauh itu. Berarti kan jangan. Iya, kalau misalnya orang nih terbuka ya, dia bilang dia ada kekurangan di sini, dia terbuka aja ngomong, dibuka ya tabungan yang gue ada segini nih, lu ada berapa? Misalnya gue ada berapa ratus juta, dia ada misalnya cuma 1 juta, 2 juta doang. Oh berarti yang lebih gede mau nggak nanggung yang lebih kurang? Itu semua itu bisa dinegosiasi asal terbuka, jelas dan jujur. Kalau ntar bilang ntar ada, ntar nggak ada, ntar ada nggak ada, pusing. Hidup ini nggak perlu pakai drama, say. Ya ini orang kalau misalnya ketemu pasangan yang udah banyak kendala yang begitu, dari cara berpikirnya mungkin udah nggak sepikir sama kita, mungkin kita harus berpikir ulang ya, karena perlu digarisbawahi juga kita nggak bisa ngerubah manusia. Jadi kalau emang dia setelah apa yang kita udah sama-sama jalanin ternyata mentok, ya udah jangan dipaksain, daripada nanti kehidupan setelah itunya susah ya kan, Ci. Iya, karena kan hidup ini udah sebenarnya susah. Mungkin. Gimana? Karena hidup ini udah susah, kenapa jangan dibikin makin susah? Bukan, karena gini loh, bukan masalah dibikin makin susahnya, gini. Karena kita udah tahu nih ya, kan pandemi udah susah, terus nanti akan ada banyak krisis lagi, banyak virus lagi, segala macam kan. Ada banyak hal yang bakal bikin kita itu makin secara ekonomi makin sulit, ya kan? Nah, kalau udah tahu begitu, apa dong yang solusinya apa dong? Solusinya ya harus hemat. Hematnya apa? Ya udah makan di warteg misalnya gitu kan.
Kalau Cici daripada mikir makanan di warteg nggak sehat, jadi sakit, misalnya gitu kan, makan makanan yang padang terus misalnya kan, itu kan jadi sakit. Lu dong. Dan terus ya daripada begitu mendingan kita makanan yang sehat, yang lebih mahal dikit, atau kita bikin makanan sendiri itu kan mungkin bahan-bahannya lebih mahal segala macam. Apa yang kita bisa reduce dong, maksudnya lebih ke gaya hidup kita. Yang biasanya kita pakai baju branded, kita mesti ubah nih, kita nggak usah shopping lagi. Yang biasa kita pakai jam tangan mesti yang mahal, Rolex atau apa, udah deh buang. Misalnya ada mobil keren segala macam, mobilnya kamu misalnya mobil apa, apalah itu namanya, Lexus atau apa. Kalau pas lagi butuh duit ya udah jual aja dulu. Kenapa mesti kita terlalu idealis? Lebih baik kita menyelamatkan kesehatan kita dulu, makan makanan yang penting, menyehatkan kita dulu untuk menyambung hidup gitu kan, daripada kita gaya hidup kita kelihatannya keren di luar tapi sebenarnya kita kekurangan di dalam. Betul sekali. Jadi buat siapapun kalau misalnya ditanya kenapa belum nikah, ya nggak usah jadiin itu beban, karena ya kita harus sadarin juga kalau misalnya diri kita tuh punya ceritanya masing-masing. Jadi kalau misalnya ternyata orang lain lebih dulu menikah dan lain sebagainya, ya nggak usah langsung minder lah dan lain sebagainya. Nggak sih, Ci? Kalau menurut Cici pesannya apa sih buat teman-teman yang kalau aduh jengah nih gue ditanyain kenapa belum menikah gitu. Kalau misalnya kayak orang-orang kayak kita kan kita sudah confident ya. Cuma kalau yang lain gimana menurut Cici? Menurut Cici yang belum menikah di umur 30-an, yang middle 30 ya, tetap usaha lagi. Karena Cici nggak bisa bilang ya udah santai aja, enggak. Tetap harus ada usaha. Perbaiki diri, self confidence itu penting, tetap harus pede, perbaiki diri terus pede. Orang mau ngomong apa tutup telinga dulu, yang paling penting dengerin apa kata hati kita. Ketika kita udah siap, itu pasti damai, nyaman, aman, itu udah pasti semua mengikuti. Ketika hati kita siap, pasti kayak berkat juga ngikut. Tapi ketika kita nggak siap, kita dengerin kata orang, lu harus nikah, lu umur segini harus nikah, dengerin kata orang, nggak damai. Itu bikin guncang kita punya jiwa dan hati kita tuh, semua pikiran kita semuanya guncang dan akhirnya ngikutin idealisnya orang, umur segini mesti nikah. No, bukan berarti Cici bilang ya udah umur segini santai aja, enggak. Tetap harus usaha, tapi lebih ke arah dengerin hati kita. Apakah kita siap atau tidak? Kalau belum siap, persiapkan diri. Karena yang namanya menikah itu, Cici tahu dari teman-teman Cici, pengalaman keluarga Cici juga, papi mami. Yang namanya menikah itu harus banyak persiapannya, persiapan mental, persiapan keuangan, persiapan secara bukan cuma mental dan keuangan juga, tapi kayak hati kita juga ikhlas gak mengasihi orang yang akan bakal tiap hari kita temuin kayak gini. Itu menurut aku sih, saran aku, siapin diri ya, karena pasti kita nikah kok. Percaya. Jadi jangan khawatir. Tuhan siapin yang terbaik di waktu yang terbaik ya, Ci. Iya, pokoknya siapin diri, karena kalau udah waktunya Tuhan tepat, semuanya pasti klik dan lancar. Karena semuanya indah pada waktunya. Iya, kalau misalnya ada kendala, ada apa, dan banyak ribut-ribut, mendingan pikir dulu, evaluasi diri dulu, baik-baik, diperbaiki semuanya. Karena memang kita nggak ada yang sempurna. Tapi mau nggak sih orang yang kita nikahin itu terima kekurangan kita nikahin dia, kita mau terima kekurangan dia nggak? Kalau enggak, ya mendingan jangan, tapi kita tetap usaha. Jangan sama orang yang nggak mau terima kita gitu kan, tapi kita mau tetap usaha untuk
kenal orang lagi yang lain, usaha terus. Jadi tetap usaha lah. Jangan karena pernah ada pengalaman trauma, pernah ada pengalaman-pengalaman yang nggak enak di masa lalu, karena pasti umur 30-an belum nikah itu pertama mungkin ada pengalaman, atau yang nggak punya pengalaman juga merasa minder atau apa. No. Self confidence itu penting, pede, persiapin diri, ketemu sama banyak orang, karena kita nggak tahu siapapun bisa jadi jodoh kita. Yes. Gitu. Jangan lupa tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Andalkan Tuhan. Betul. Tetap koneksi sama Tuhan lah. Tanya Tuhan terus. Kalau memang nggak damai di hati, mendingan nggak usah. Thank you loh Cibina untuk waktunya, kita bisa ngobrol-ngobrol di hari ini. Mungkin next kita bisa bahas topik-topik seru lainnya. Ini boleh taruh di YouTube Cici nggak ya? Nggak boleh loh.